Selamat datang. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana tata cara melaporkan SPT online dengan menggunakan aplikasi e-form. Aplikasi e-form itu sendiri bisa wajib pajak dapatkan di dalam DJP online. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah login dulu ke DJP online. Di dalam menu atau dashboard DJP online, Anda klik tab lapor. Kemudian Anda klik e-form. Kenapa saya memilih e-form? Karena pada contoh tutorial kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana jika seorang wajib pajak tersebut bekerja sebagai usahawan sehingga menggunakan formulir 1770. Klik tombol e-form, kemudian nanti akan diarahkan ke e-form-pajak.go.id. Kemudian Anda bisa klik buat SPT. Tapi sebelumnya Anda perlu melakukan download terlebih dahulu untuk viewernya. Jadi formulir e-formnya itu seperti file PDF, tetapi tidak bisa dibuka dengan aplikasi PDF. Hanya bisa dibuka dengan IBM Viewer. Untuk mendownloadnya tinggal klik di sini, ada linknya. Anda bisa download di sini, dan aplikasi Form Viewer ini hanya bisa dipasang atau diinstal di PC dengan operating system Windows. Anda tinggal download di sini. Jika sudah, Anda bisa lakukan instalasi. Nah, sambil Anda menunggu untuk download viewernya, Anda bisa membuat formulir e-formnya dengan cara klik buat SPT. Kemudian ada pertanyaan seperti biasa, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Dalam contoh kali ini saya jawab ya. Kemudian ada pernyataan Anda dapat menggunakan fasilitas e-form. Klik tombol e-form SPT 1770. Kemudian seperti biasa, klik tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalkan saya memilih tahun pajak 2018. Nah, kemudian status SPT saya pilih normal, kemudian pembetulan ke-nya saya berikan 0. Hanya kirim token ini tidak perlu Anda klik kecuali nanti Anda membutuhkan kode verifikasi. Saya biarkan ini kosong, kemudian klik tombol kirim permintaan. Nah, nantinya formulir e-formnya atau formulir sendiri akan terdownload sendiri. Ini formulirnya. Nah, untuk formulirnya seperti ini dengan ekstensi XFDL file. Kali ini file ini tidak bisa dibuka dengan aplikasi PDF atau aplikasi yang lain, hanya bisa dibuka dengan IBM Viewer. Nah, sekarang bagaimana cara menginstal e-form atau form viewer di Windows? Caranya tinggal buka hasil downloadan tadi, kemudian download, double klik pada filenya, kemudian klik tombol next, accept, dan seterusnya. Jika sudah selesai, klik finish. Tampilan aplikasinya itu sendiri seperti ini, IBM Form Viewer. Nah, kemudian untuk membuka filenya tinggal klik tombol open, kemudian masuk di hasil downloadan formulir, kemudian klik open. Atau Anda bisa juga langsung double klik pada filenya di sini. Nanti akan terbuka dengan menggunakan form viewer. Nah, ini adalah tampilan dari form viewernya atau dari formulir di e-formnya. Jadi tampilannya mirip dengan formulir SPT yang versi kertas. Cara mengisinya juga mirip dengan e-filing, yaitu Anda diminta mengisi mulai dari lampiran paling belakang. Untuk lampiran 1770 yaitu lampiran 4, kemudian nanti akan bertahap mengisi formulir 4, 1 dan seterusnya hingga sampai induk SPT yaitu 1770. Nah, ini adalah contoh untuk wajib pajak Wiyoto.
Usaha Pak Wiyoto ini adalah profesinya atau pekerjaannya adalah sebagai petani, di mana dalam 1 tahun biasanya petani itu rata-rata panen 2 kali, sehingga atas hasil panen yang belum melebihi 4,8 miliar itu terutang PP 23 yang nilainya 0,5%. Pada lampiran 1774 ini Pak Wiyoto diminta untuk mengisi daftar hartanya pada akhir tahun 2018 karena di sini formulirnya untuk tahun pajak 2018. Misalnya untuk pengisian hartanya saya mulai dulu dari rumah. Nama harta rumah, tahun perolehan misalkan 1990, kemudian untuk harga perolehannya misalkan saya isi 200 juta. Untuk keterangan ini bisa diisi dengan data terkait seperti nomor sertifikat atau luas tanah atau luas bangunan dan lain-lain. Jika Anda ingin menambahkan data harta yang lainnya, Anda bisa mengklik tombol plus di sini untuk menambahkan baris baru, dan Anda bisa menambahkan harta yang lain. Misalkan Pak Wiyoto punya sawah, jadi pilih kode 063, di situ disebutkan jenis hartanya adalah tanah Tegal, perolehannya tahun perolehan misalnya 1994 dengan harga perolehan misalkan 120 juta. Kemudian untuk keterangannya kemudian dilanjutkan dengan data harta yang lain sesuai dengan apa aset yang Anda punya. Misalkan kendaraannya sepeda motor dengan jenis hartanya Yamaha Fiction, tahun perolehan misalkan tahun 2010 dengan harga perolehan waktu itu sekitar 10 juta. Keterangannya bisa diisi dengan nomor BPKB. Nah, jika sudah selesai dengan mengisi harta, Anda bisa lanjut ke bagian B, data utang. Nah, data utang ini bisa diisi jika ada pinjaman di koperasi atau bank. Saya contohkan Pak Wiyoto punya pinjaman di bank. Di sini nama pemberi pinjamannya adalah Koperasi Tani Makmur. Kemudian alamatnya pemberi pinjaman misalnya di Banten, Kota Batu. Kemudian tahun pinjaman misalnya adalah 2017 dengan jumlah misalnya di 2018 saja. Kemudian jumlah pinjaman di sini saya misalkan 60 juta. Dan pada bagian C Anda bisa mengisikan data susunan anggota keluarga sesuai dengan KK. Nah, untuk mengisi ini Anda tinggal klik kolom nama anggota keluarga, isikan nama istri terlebih dahulu atau pasangan Anda, kemudian nicknya diisi sesuai dengan yang ada di KK, kemudian hubungan keluarga misalnya statusnya adalah istri, dan pekerjaan di sini saya isikan misalnya adalah ibu rumah tangga atau IRT. Nah, untuk anggota keluarga yang lain bisa diisikan di bawahnya. Jika sudah selesai, Anda bisa klik tombol halaman berikutnya. Oh ya, saya jelaskan kenapa tidak ada data sama sekali waktu membuka formulir laporan 4, karena memang Pak Wiyoto belum pernah melakukan laporan SPT secara online di tahun sebelumnya, sehingga tidak ada data yang muncul pada saat kita mengisi formulir e-form ini.
Nah, jika Pak Wiyoto sudah pernah melaporkan SPT tahun pajak tahun sebelumnya dan ada data isian harta, piutang, dan modal, maka pada saat Pak Wiyoto mengisi untuk di e-form 2018, data-data ini akan muncul kembali, sehingga hanya perlu menambahkan atau mengurangi atau mengupdate data yang sudah ada. Baik, saya lanjutkan dengan cara klik halaman berikutnya untuk menuju lampiran ketiga. Nah, pada lampiran 3 ini Pak Wiyoto dapat mengisikan penghasilan dia, persisnya untuk yang pajak UMKM pada bagian A, penghasilan yang digunakan. Nah, cara mengisinya pada bagian A ini di nomor 16, Anda bisa mencontreng tombol PP4623, kemudian nantinya akan muncul link di atasnya atau tombol baru, tombol khusus untuk mengisi data PP46 atau PP23 atas pajak 1,5%. Nah, nantinya Anda setelah mengklik tombol tersebut akan berpindah ke tampilan daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan atau PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Misalkan Pak Wiyoto hanya memiliki satu lahan yang dia kelola, jadi wajib pajak hanya mengisikan di mana sumber penghasilan itu berada, misalkan di Desa Sumbergondo dan seterusnya. Nah, kemudian NPWP-nya karena Pak Wiyoto tidak punya NPWP di tempat lain, maka di sini hanya satu. Kemudian masa pajaknya di sini misalnya pada saat dia menerima penghasilan, dalam contoh kali ini Pak Wiyoto melakukan panen 2 kali, yakni pada bulan Februari. Untuk sumber penghasilannya, alamatnya juga sama di Desa Sumbergondo, kemudian jumlah omsetnya atas hasil panen di bulan Februari misalkan 15 juta. Pajaknya karena masih di bulan Februari masih menggunakan PP 46, jadi sebesar 150.000. Kemudian dia panen lagi di bulan Oktober. Jadi saya tambahkan lagi datanya. Nah, untuk masa pajak Oktober dengan alamat yang sama dengan hasil panen yang misalnya sama juga. Nah, jika sudah selesai nilainya, pindahkan nilai ke lampiran 3. Klik iya jika sudah, klik halaman berikutnya. Nah, jika kita lihat kembali di lampiran 3 atau yang tadi, datanya sudah masuk, yakni hasil panen dari wajib pajak sebesar 30 juta ditambah di tahun 2018 dan pajak yang sudah dibayarkan untuk masa pajak Februari dan Oktober tadi sebesar 225.000. Nah, pada bagian B, jika kita lihat di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini bisa diisi secara langsung jika memang ada penghasilan yang seperti dirincikan pada tabel. Misalnya pada tahun tersebut Pak Wiyoto mendapatkan warisan sebesar 30 juta. Nah, waktu juga bisa melaporkan suami istri atau suami yang dikenakan secara terpisah di bagian C. Tetapi jika tidak ada, klik halaman berikutnya. Untuk mengklik halaman berikutnya, Anda harus melalui tombol klik di PP 4623 dulu, kemudian baru klik halaman berikutnya untuk menuju ke lampiran 2. Pada lampiran 2 ini terdapat isian untuk daftar potongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Di sini bisa diisi misalkan Pak Wiyoto selain sebagai seorang petani, dia juga sebagai karyawan. Dia dapat menginput pemungutan PPh oleh pihak lain itu di sini. Tinggal mengklik namanya, misalnya dari dinas mana, kemudian NPWP dinasnya, diisi nomornya, diisi tanggal, diisi jumlah pajak dan seterusnya. Jika sudah, klik halaman berikutnya. Nah, pada lampiran 1 ini bisa diisikan jika ada penghasilan lain dari pekerjaan bebas. Misalkan dari dagang, industri, jasa, kemudian
pada bagian C penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Untuk bagian D ada penghasilan itu dalam negeri lainnya terkait penghasilan dari bunga, royalti sewa, dan lain-lain. Untuk ini juga saya lewati aja. Sekarang kita sudah sampai pada halaman induk untuk formulir e-form 1770. Nah, di bagian sini yang pertama yang harus diisi adalah pilih status kewajiban berpajak suami istri. Di sini saya pilih KK. Kemudian pada penghasilan dalam negeri lainnya pada kolom ini angkanya memang 0 semua karena tidak ada penghasilan lain-lain selain dari hasil panen tadi. Jadi saya langsung masuk ke penghasilan tidak kena pajak di bagian B nomor 10. Di sini Pak Wiyoto punya 1 anak dengan status menikah, sehingga untuk jumlah tanggungannya saya pilih 1, sehingga PTKP-nya di sini adalah 63 juta. Saya turun lagi ke bawah. Kemudian di bagian bawah ada pada bagian penyataan ini tombol wajib pajak sudah dalam kondisi terconteng. Berikutnya saya tinggal mengisikan tanggal pembuatan SPT-nya. Misalkan 6 Februari itu. Nah, untuk tanda tangannya ini tidak bisa diisi dan tidak perlu diisi. Saya langsung masuk ke bagian submit. Nah, sebelum Anda mengupload lampiran dan mendapatkan SPT-nya secara online, Anda bisa melihat pada halaman atas ini ada tombol pilih halaman untuk dibuka. Ini fungsinya adalah apabila Anda ingin kembali pada lampiran sebelum-sebelumnya atau ingin kembali ke bagian induk, Anda bisa pilih halaman di sini, kemudian Anda buka. Nah, misalnya Anda ingin menambahkan data atau mengubah data. Tetapi jika Anda sudah merasa datanya sudah cukup, Anda bisa lewati ini. Kemudian Anda bisa klik tombol unggah lampiran. Tombol unggah lampiran ini adalah tempat Anda untuk mengupload lampiran atau data pendukung atas data-data penghasilan yang Anda peroleh tadi. Jadi Pak Wiyoto ini punya data panennya dan pajaknya kurang lebih seperti ini tampilannya, dalam bentuk file PDF tentunya. Nah, untuk lampiran PDF ini ukuran filenya tidak lebih dari 40 MB dan ekstensinya harus PDF. Jika sudah selesai untuk mengunggah lampirannya, berikutnya Anda diharuskan untuk mengisi kode verifikasi di sini. Mirip dengan e-filing pada saat pelaporan atau untuk submit kode verifikasi ini juga bisa Anda lihat pada kotak masuk di email yang sudah tersambung dengan DJP online. Nah, kemudian di sini tidak ada kode save, hanya ada kode verifikasi saja. Anda copy atau Anda salin kodenya, kemudian Anda paste di kolom kode verifikasi. Jika sudah, Anda bisa klik submit. Nah, jika Anda mau, Anda juga bisa print dokumen ini sebagai arsip, nanti akan tersimpan dengan PDF. Tapi untuk kali ini saya akan klik tombol submit dulu untuk laporannya. Nah, pastikan pada saat submit, e-form ini sudah tersambung atau komputer Anda sudah tersambung dengan jaringan internet. Nah, di sini untuk submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti. Saya klik tombol OK. Kemudian saya cek di email untuk melihat apakah bukti penerimaan elektronik sudah masuk. Nah, di sini bukti penerimaan elektronik sudah kita terima dengan nama Wiyoto NPWP sekian-sekian tahun pajak 2018. Nah, sudah selesai. Nah, tambahan yang lain adalah bagaimana jika Anda kehilangan kode verifikasi ini. Untuk meminta kode verifikasi yang hilang, Anda bisa kembali lagi ke tampilan data formulir ini. Nah, pada data formulir ini Anda bisa memasukkan kembali tahun pajak tahun berapa yang diminta, kemudian klik hanya kirim token, kemudian setelah klik tombol permintaan, maka nanti akan ada email masuk lagi yang berisi kode verifikasi. Dan info yang lain adalah
Aplikasi e-form ini tidak harus diselesaikan saat Anda pertama kali mendownload, artinya formulir ini bisa Anda isi kapan saja, dan jika Anda sedang dalam proses pengisian kemudian Anda ternyata ingin menghentikan sementara, maka bisa Anda klik tombol save form atau save as jika ingin disimpan di tempat lain, sehingga data isian yang sudah Anda isi tidak hilang dan Anda bisa melanjutkan pengisian ini kembali di kesempatan berikutnya. Demikian tutorial untuk e-form, semoga bermanfaat.